Halo semuanya, kembali lagi dengan saya Raelia Tauruk di video yang ketiga. Pada video sebelumnya, saya telah menjelaskan mengenai perancangan database yang digunakan pada website Sehat Sentosa Hospital. Pada video kali ini, saya akan menjelaskan mengenai perancangan antarmuka atau user interface yang telah dirancang untuk memudahkan pengguna dalam menggunakan sistem. Dalam perancangan antarmuka ini, kami mengutamakan tampilan yang sederhana, mudah dipahami, dan nyaman digunakan oleh setiap pengguna sesuai dengan hak aksesnya. Kita masuk ke halaman admin. Di halaman ini terdapat hamburger menu yang berisi dashboard, yaitu halaman utama yang menampilkan isi ringkasan informasi serta monitoring ketersediaan kamar di rumah sakit. Yang kedua ada pendaftaran, digunakan untuk melakukan pendaftaran pasien yang baru serta mengelola data pasien yang telah terdaftar. Yang ketiga ada data user. Ini untuk mengelola data pengguna sistem seperti admin, pemilik, dan pasien, termasuk hak akses masing-masing pengguna. Yang keempat ada data ruangan. Ini digunakan untuk mengelola informasi mengenai kamar atau ruangan rumah sakit seperti kode kamar, kelas, lantai, harga, dan status ruangan. Dan yang terakhir ada laporan. Laporan ini digunakan untuk melihat dan mencetak laporan yang berkaitan dengan data rumah sakit, seperti data pasien, penggunaan kamar, maupun transaksi yang telah tersimpan di dalam sistem. Dengan adanya hamburger menu ini, pengguna dapat berpindah ke setiap halaman dengan lebih mudah dan cepat sesuai dengan kebutuhan. Selanjutnya, ada halaman VVIP. Ada 3 jenis kamar yang terdapat di Rumah Sakit Sehat Sentosa, yaitu VVIP, VIP, dan ekonomi. Yang pertama ada kamar VVIP. Ini adalah tampilan kamar VVIP. Di sini terdapat fitur search bar untuk mencari data pasien. Dan ini untuk mendaftarkan atau menambahkan pasien baru. Dan button yang ini untuk melihat rawat inap. Untuk halaman VIP sama dengan VVIP sebelumnya. Begitu juga dengan tampilan ekonomi. Halaman pendaftaran pasien. Ini adalah halaman pendaftaran pasien. Di sini terdapat formulir pendaftaran pasien baru. Yang pertama itu ada data pribadi, berisi nama lengkap dan jenis kelamin. Di sini kita bisa memasukkan nama lengkap pasien dan memilih jenis kelaminnya. Yang kedua ada kontak dan alamat. Di sini bisa kita isi alamat pasien dan kode pos yang ada di KK. Yang ketiga penanggung jawab. Di sini kita bisa mengisikan nama penanggung jawab pasien dan nomor HP, NIK, dan memilih agama pasien. Kelurahan atau kecamatan, di sini bisa kita mengisikan data kelurahan atau kecamatan pasien dan nomor HP. Hubungan dengan pasien juga bisa kita isi di sini. Alamat saat ini bisa kita pilih di sini. Tempat tanggal lahir, status pernikahan, kita bisa memilih kota, kabupaten atau provinsi di sini, dan email. Ini adalah contoh email. Di sini ada 2 button batal dan simpan. Jika sudah selesai mengisi formulir pendaftaran pasien, kita bisa klik button simpan. Ini adalah halaman data user. Informasi data user. Di sini ada fitur search bar untuk mencari data atau ID user. Ini adalah tabel nama-nama user atau pengguna
yang mengakses website. Selanjutnya ada halaman daftar rawat inap. Ini adalah halaman rawat inap. Di sini ada button untuk menambahkan pasien rawat inap. Di sini kita bisa memilih untuk lantai berapa, untuk semua ruangan, nama kamarnya, dan jenis kamarnya, ekonomi, VIP, atau VVIP. Ini adalah contoh tabel nama pasien yang ada di daftar rawat inap. Selanjutnya, formulir pendaftaran rawat inap. Sebelumnya sama seperti formulir pendaftaran pasien tadi, yang pertama ada informasi seperti ID pendaftaran dan jenis kelamin. 2, ada alokasi kamar, lantai berapa, dan kode pos. Yang ketiga ada detail medis. Siapa dokter penanggung jawabnya kita bisa pilih di sini, dan ID nomor rekam medis. Kelas kamar bisa kita pilih antara VVIP, VIP, atau ekonomi. Kita juga dapat menginput nomor HP, tanggal masuk, ruangan, dan email. Di sini juga kita bisa menuliskan diagnosa awal. Jika sudah selesai, kita bisa klik tombol simpan. Halaman data ruangan. Ini adalah halaman manajemen ruangan. Di sini terdapat button untuk menambahkan pasien rawat inap. Ini juga bisa kita pilih untuk semua lantai, semua ruangan, kelas, dan subkelas. Ini adalah contoh tabel yang sudah diisi. Halaman detail ruangan. Ini adalah halaman detail ruangan pada rumah sakit Sehat Sentosa. Di sini bisa kita pilih untuk jenis kamarnya yang VVIP, VIP, atau ekonomi. Di sini juga kita bisa pilih semua subkelas. Dan ini adalah contoh halaman detail ruangan yang sudah diisi sebelumnya. Kita masuk ke halaman pengguna. Nah, di halaman pengguna ini ada halaman login. Ini login untuk yang VIP. Di sini kita bisa memasukkan username kita dan kata sandi. Jika tidak mempunyai akun, kita bisa mendaftarkan akun dulu, dan jika sudah memiliki akun, kita bisa tinggal masuk atau login. Jika kita lupa sandi atau password, juga kita bisa mengklik ini supaya kita bisa ngereset sandi kita. Nah, ini adalah tampilan untuk pendaftaran akun pasien baru. Di sini kita bisa mengisi nama lengkap, nik, tempat tanggal lahir, jenis kelamin, nomor HP, email, dan alamat domisili. Jika sudah selesai kita mengisi data akun pasien baru, kita bisa mengklik daftar akun pasien. Ini adalah halaman dashboard pasien. Di sini ada hamburger menu, seperti pada sebelumnya ada dashboard, profil, pesan ruangan, dan status pesan. Pada halaman ini kita bisa melihat, kita bisa memilih kelas, subkelas, dan semua lantai. Ini adalah contoh kamar yang ada di VVIP, VIP, atau standar. Kita bisa memilih untuk kita pesan. Selanjutnya, detail informasi kamarnya. Jika kita sudah memilih
kamar mana yang ingin kita pesan, kita bisa klik, lalu seperti ini detail informasi kamarnya. Selanjutnya, jika kita merasa sudah pas dengan pilihan kita bisa ngeklik lanjutkan pembayaran. Ini adalah tampilan pilihan metode pembayaran. Di sini bisa kita lihat pembayaran reservasi untuk kamar VVIP, total pembayarannya 25.500.000. Kita bisa memilih metode pembayaran. Untuk virtual akun ada BCA, Mandiri, dan BRI. Pilih salah satu virtual akun, lalu buat nomor virtual akunnya. Jika kita masih ragu, kita juga bisa membatalkan reservasi. Selanjutnya, tampilan nomor akun virtual. Ini dia tampilan pembayaran reservasi. Jika kita sudah mengklik buat nomor virtual akun sebelumnya, kita akan masuk ke halaman untuk ringkasan pemesanannya. Jika kita belum membayar, akan tampil status menunggu pembayaran. Dan ini detail virtual akun yang telah dibuat tadi. Jika sudah selesai pembayaran, kita bisa klik button selesai. Nah, ini dia tampilan jika pembayaran berhasil. Akan ada struk pembayaran berhasil dan button kembali ke halaman utama. Ini tampilan halaman profil. Ini tampilan halaman profil pasien. Isinya data pribadi, nama lengkap, nik, tempat tanggal lahir, jenis kelamin. Kita bisa mengubah data pribadi dengan mengklik button ubah data pribadi. Ada juga kontak dan informasi medis, nomor telepon atau HP, email, alamat, golongan darah, dan asuransi. Kita juga bisa mengubah informasi ini dengan mengklik ubah data medis. Nah, selanjutnya halaman status pesanan. Jika reservasi berhasil, akan ditunjukkan struk dan kita bisa kembali ke dashboard dengan mengklik button kembali ke dashboard. Selanjutnya ini halaman pemilik. Ini adalah tampilan dashboard pemilik. Di sini juga terdapat hamburger menu seperti sebelumnya, lalu ada button ruangan dan keuangan. Jika kita klik menu profil, maka akan tampil profil pemilik. Data pribadi seperti nama lengkap, nik, jabatan, tanggal bergabung, email, dan nomor telepon. Kita juga bisa mengubah data pribadi kita dengan mengklik button ubah data pribadi yang ini. Nah, ini adalah halaman laporan. Jika kita mengklik menu laporan, maka akan tampil seperti ini. Lalu kita akan mengisikan data-data yang di sini secara lengkap, lalu kita simpan. Pada video ini ada beberapa desain atau tampilan yang belum saya jelaskan. Nantinya dapat dilihat secara langsung pada website yang akan saya tampilkan pada video implementasi atau demo sistem di video berikutnya. Demikian penjelasan mengenai perancangan antarmuka pada website Sehat Sentosa Hospital. Antarmuka ini dirancang agar mudah digunakan dan memiliki tampilan yang sederhana, serta dapat membantu pengguna dalam mengakses fitur sesuai dengan hak aksesnya. Dengan desain yang terstruktur dan mudah dipahami, diharapkan sistem ini dapat memberikan pengalaman pengguna yang lebih nyaman dan mendukung proses pelayanan rumah sakit secara efektif. Pada video berikutnya, saya akan menjelaskan proses coding atau implementasi sistem, mulai dari pembuatan halaman website hingga penerapan fungsi-fungsi utama pada Sehat Sentosa Hospital. Terima kasih telah menyaksikan video ini, sampai jumpa di video selanjutnya.